Hai semuanya, semuanya. balik lagi sama gue Teido Dan gue ini. Nadia. Oke, di podcast kita Waktu Indonesia. Bucin. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita. sama siapa? Arif. Arif. Oke, di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang cinta pandangan pertama nih. Betul, kita akan ngomongin tentang love at first sight. Oke. Yang pastinya bakal seru banget ya, karena Bakal ini seru kan banget sih. pasti dialami sama banyak orang. Bener. Termasuk gue, lo Gue juga, juga, pastinya, pastinya. dan pastinya narasumber kita juga. Tapi lu pernah ngerasain gak sih cinta pandangan pertama? Pernah nggak sih? Pernah gak sih? Kayak Pasti pernah hampir sih. semua orang pernah sih ngerasain kayak gini, ya gak sih? Kira-kira kapan sih lu sadar, kayak lu sadar nih sama cinta pandangan pertama lu? Gue tuh ya pas baru tahu gue punya pandangan pertama itu ketika kelas 2 SMA. 2 SMA? Gue SMA, iya. main juga ya. Main Emang juga sih. sebenarnya beda-beda sih, ada Iya. yang dari SMP. Tapi Iya. kadang mungkin kalau dari SMP tuh lebih ke cinta monyet kali ya. Oh enggak, kok gue Oh enggak? Gue kelas 2 SMP udah cinta pandangan pertama sih. Oh gitu? Gua kecepetan kali ya? Mungkin kecepetan kali ya, Oke. masuk ke beda-beda. Tapi kan biasanya orang ketemu langsung ya kalau cinta pandangan pertama ya. Oke. Kalau gue tuh ketemunya dari aplikasi chat anonymous gitu loh. Oke. Kayak Chat. ngechat dan akhirnya ketemu sih. Tapi akhirnya ketemu. Tapi lu nyadar cinta pandangan pertama lu ini pas dari aplikasi apa sesudah ketemu nih? Dari aplikasi sih sebenarnya. Dari aplikasi? Iya. Semenjak dari aplikasi? Iya. Bisa ya? Kayak dari situ tuh kan bisa kirim-kirim foto lah ya. Oke. Nah, dari kirim foto ya kayak buat kenal, tahu di mana orangnya kayak gimana bentuknya. Oke. Cakep lah ya, jelas lah ya. Oke. Gue lagi kebetulan banget itu cewek cakep banget, men. Sumpah. Cakep banget. Iya. Oke. Lu ada tindakan-tindakan khusus nggak sih buat deketin doi ini cinta pandangan pertama lu? Gue sih ya kayak awalnya sih kayak pada orang umumnya sih ya. Oke. Cuman Cuman gue tuh waktu itu nyamperin rumahnya langsung sih. Kayak Gentle banget Oke. sih. cakep banget. Dari Oke siang sih. gue berangkat itu ke Cibubur, men. Dari rumah lo di mana nih? rumah lu di mana? gue di Cakung, Di Cakung ke Jakarta Cibubur. Timur. ke Cibubur. Naik motor. Naik motor. Tuh, gentle sih. Gentle Gentle nggak sih, sih? pengorbanannya nggak Iya. sih? Karena kan sekarang nggak cukup cuman kayak kode-kode doang, langsung aja nggak sih Langsung sikat. aja. Action nggak sih? Nggak lama Action banget. aja. Oke. Karena kalau kita kebanyakan kadang suka ditikung duluan, jadi mending kita langsung aja gercep. Iya, Bener banget tindakannya. bener banget sih. Oke. Lo Tapi- gentle. Dari lu kenal dari aplikasi ketemu gitu, lama nggak prosesnya? Cuman 2 bulan aja, men, sebenarnya. 2 bulan. 2 bulan lo Oke. PDKT. 2 bulan, 2 bulan PDKT PDKT di aplikasi, akhirnya ketemu. Iya, ketemu, Oke. bagi line segala macam. Oke. Tapi gini nih, cinta pertama lu ini sesuai tipe lu apa muncul secara random aja? Ya nggak sih? Kalau gue ya, Kalau lu? itu gue pas di zaman itu nggak pernah kepikiran tipe gue itu gimana ya. Cuman Oke. kayak pada umumnya emang selalu yang namanya cantik lah ya. Selalu cantik, oke. Selalu yang namanya cantik. First Tapi impression ya. first impression, First impression. dari foto, dari Iya, nelpon iya. segala macam. Tapi lagi-lagi yang lebih berkesan itu dia tuh selalu ngingetin gue buat sholat, men. Oke. Itu poin plus mungkin. Poin Itu plus poin plus banget. Jadi itu yang ya jadi sih. poin plus lo ya. kalau- Iya. kalau Oke. gitu. Nyuruh gue sholat, terus ngingetin buat baca Quran gitu-gitu. Oke, Gue oke. tadi bandel kan. By the way ini dia emang agak religius gitu atau gimana? Gimana nih? Iya nih. Dianya religius banget sih. Oke. Religius Berarti banget match sih. sama lo yang agak bandel tadi. Agak ya? bandel, Oke. Males. Mengisi kekurangan mungkin. Iya. Iya nggak sih? Bener. By the way nih gue denger mitos katanya kalau cinta pertama itu emang agak susah digapai gitu kan. Dari yang lo rasain sendiri tuh gimana nih Iya. setelah lo deket sama cewek yang Cewek tadi gitu. lo di aplikasi? Menurut lu susah nggak sih? Kayak approachingnya kayak pendekatannya Karena kan, susah. apalagi ini dia lewat aplikasi ya dan nggak Iya, ketemu nggak secara ketemu langsung, secara jadi langsung. nggak kontak gitu loh. Betul. Gimana nih menurut lo? Dapat atau enggaknya itu yang penting sih jujur sih. Jujur. Jujur kalau lo tuh siapa, lo nggak tahu beberapa hal, lo nggak nunjukin bahwa lo tuh hebat atau apa gitu. Kayak jujur aja. Jujur aja ya, Jujur aja kayak dan- apa adanya aja ya. Dan selalu komunikasi itu paling penting dimanapun itu. Iya sih itu Iya kunci sih. banget. Tapi memang bener banget loh, soalnya misalnya nih dia main beberapa aplikasi gitu ya, dan dia tuh kadang nggak jadi dirinya dia sendiri, bahkan dia pasang foto profile pun bukan foto profile dia ngasih apa ya, kayak gue bisa ini tapi ternyata itu bukan dia gitu. Dan itu sebenarnya penting banget kita untuk jujur dan terbuka biar
kita pun dapat orang yang sesuai sama yang kita Kita mau mau, gitu. iya nggak sih? Istilahnya masang topeng gitu Bener, lah ya, bener, bikin bener orang banget. baru. Terlebih dari aplikasi ya nggak sih? Iya, Iya, bener jadi banget. aman. Jangan sampai kita ketipu, kita mau nipu tapi kita ketipu. Iya. Jangan sampai deh itu. Tapi kan lu tadi ngomongin fisiknya nih. Attitude juga penting nggak menurut lu? Jadi itu tuh sih penting ya buat Jadi nggak cuma fisik aja ya? nggak cuma fisik, kayak untuk ngobrol, nyampein sesuatu dan menyampaikan emosi itu penting banget sih untuk di saat-saat kritis sekalipun ya. Oke. Itu penting banget buat lebih fokus sama masalah daripada emosi yang keluar dari situ. Bener sih, soalnya kadang lo juga gak suka sih sama nggak nyaman gak sih sama cewek yang childish gitu. Iya nggak Nggak sih? banget kan? Nggak Pasti banget butuh sih. sosok dewasa. Dewasa, iya Bener benar. banget. Apalagi ketika lo butuh lagi ada masalah Iya. dan lo butuh Apa ya, tempat sandaran mungkin ya? bener Ya banget. nggak sih? Heeh. Jadi harus bisa ngimbangi juga dan pikirannya juga harus lebih dewasa. Gue mau nanya nih, lu ada di kondisi cinta pandangan pertama lu ini jadian sama cowok lain, ya nggak sih? Itu berat Sakit banget nggak banget sih? sih itu. Iya. Lu pribadi mau tetap perjuangin dia atau enggak? Wah, susah banget ya kayaknya. Ya jawab Iya, aja, iya. ya nggak sih? Kan Jawab. banyak yang bilang sebelum janur kuning ya Melengkung. melengkung, Oke. masih bisa nikung lah ya. Prinsip yang Itu lu bagus. setuju nggak sih kalau itu? Lu setuju kan? Setuju Ada nggak? benernya sih sebenarnya, walaupun lo ibaratnya sekarang kan kita nggak bisa nentuin banget ya, walaupun lo udah engage pun sekalipun kalau Ah. emang bukan takdirnya ya bisa aja pisah. Dan emang kadang orang tuh hatinya suka terbolak-balik gitu loh. Jadi ya Oke. tergantung usaha cowoknya juga sih kalau menurut gue. Jadi menurut lu oke-oke aja ya? ya agak sulit sih Agak sebenarnya. susah. Agak susah sih. Gue Kayak- enggak sih sebenarnya udah. Kalau udah bukan sama kita, mendingan gak usah dipaksa sih. Mending gak usah dipaksa ya? Sama aja kayak lo membuka lembar yang sama aja. Oke. Sesuatu yang dipaksa juga nggak enak nggak sih? Iya nggak sih? Karena ibaratnya kan kayak udah sama dia deh, Oke, udah gue oke. mending cari yang lain aja deh. Iya. Banyak orang lain yang mungkin lo akan dapat pengganti yang lebih baik gitu daripada Iya, dia. iya. Bener banget ya Oke. sih. By the way nih, ngomongin tentang cinta pertama. Waktu berdasarkan dari pengalaman lo nih, lo pernah nggak sih ada usaha-usaha tertentu misalnya kayak biar dia tuh kepikat sama lo, misalnya ngasih apa atau usaha apa gitu. Iya. Selain apa ya, kadang kan cewek tuh nggak mau banyak basa-basi ya, pokoknya Butuh udah action langsung lah ya. aja butuh action gitu. Gimana nih kalau Yang penting tuh gue pertama provide waktu gue buat dia. Oke. waktu juga penting banget Lu sih. ngeluangin waktu lah ya. Ngulangin Iya. waktu buat apa? Buat curhat. Yang pertama. Curhat. Iya. Buat dia curhat, bukan buat nyelesain dulu deh yang penting. Buat dengerin aja dulu. Dia mau Oke. tahu gimana sih caranya nyelesain kehidupan sekolah, keluarganya, segala macem. Oke. Oke. Tapi begitu udah lama-lama, ya barulah pelan-pelan lo ngasih saran, pelan-pelan lah lo libatin diri lo dalam masalah-masalahnya dia. Oke. Tapi pas lu ngerasain cinta pertama lu gini, lu cerita ke teman-teman lu nggak sih? Wah, ini cinta pertama gue nih. Cerita men, Hah? cerita lah Cerita gila lah ya? Gila, Cerita ya? girang gue, girang banget sumpah. Girang banget. Girang banget. Saking girangnya lu Sampai cerita. gue traktir itu teman-teman gue Wah, di kantin. padahal belum jadian. Belum jadian. Belum jadian tuh. Iya, belum Belum jadian. jadian langsung ditraktir. Belum jadian, baru Saking ngechat. Itu baru sebulan ngechat. Baru sebulan Itu gue ngechat. girang banget. Lu bilang ke temen lu, ini cinta pertama gue Nih, nih. nih kayak gue samperin di kantin. Oke. Gue ajak mereka dari kelas kan, kayak lo dateng deh pokoknya. Kenapa nih? Gue beliin kayak es teh, makanan, Jajanin lah ya. jajanin lah semuanya. Ya meskipun bokeh juga sih, tabungan Oke. gue di Namanya ujung-ujungnya itu dipakai buat. pengorbanan ya. Oke. Berarti lu kayak belum pernah ngerasain perasaan seperti ini sebelumnya nih? Belum pernah. Sama dia doang tuh? Iya. SMA? SMA. Sebelumnya lu flat aja, pas lu ketemu cinta pandangan pertama lu Sampai sekarang sih sebenarnya apa? si cinta pandangan pertama ini sampai sekarang ini gue masih ngebekas sih. Oh, gitu. Masih berbekas ya? Hmm. Tapi masih dekat nggak sama lu? Terakhir tuh kontak ya 2 tahun lalu sih sebenarnya. 2 tahun Kayak- lalu? Kayak ngechat gue, itu pun gue masih punya pacar. Gue lagi punya pacar, gue kontak-kontakan kayak diem-diem gue nelpon, bukannya baper ya. Oke. Cuman pengen tahu kabar dia gimana sih, sekarang kuliah di mana. Cuma Oke, pengen oke, ngobrol oke. aja ya. Iya, cuma pengen kenal aja, pengen tahu sekarang baik-baik aja apa gimana. Oke. Kayak pengen tahu kabar aja nggak sih? Iya. Sebatas itu aja. Tapi lo pernah nggak kayak ngasih sesuatu yang memorable nih buat dia?
biar dia nggak lupain gitu, karena kan dia secara dia cinta pertama lo Iya. gitu. Bareng kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Kenapa Justru tuh? menurut gue lebih nyakitin aja sih kalau ngasih barang nggak sih. Kenapa tuh? Kok nyakitin? Nyakitin karena kayak lo udah ninggalin dia nih, Oke. barangnya masih ada di situ loh. Barang itu masih terkait dengan asosiasi waktu lo sama dia nggak sih? Tapi ini mungkin pro kontra kali ya, Iya karena nggak kalau sih? menurut gue pribadi ketika lo ngasih sesuatu apalagi ke orang yang lo suka gitu, yang karena pandangan pertama lo itu bakal jadi memorable banget, karena Iya sih. apalagi kalau lo juga ternyata cinta pertamanya dia, Iya, jadi kayak iya nggak sama-sama sih? cinta pertama dan Iya, benar. jadi oh ya udah ini memorable banget buat gue gitu. Kalau gue ini pandangan dari gue karena gue cewek Oh, iya, gitu. oke. Gitu. Gue pengen nanya lagi nih. Hmm. Kenapa lu bisa ngejauh sama cinta pandangan pertama lu? Nah, itu ya, itu endingnya sedih banget sih. Endingnya sedih. Kenapa tuh? Kayak Kenapa tuh? setelah pacaran setahunan gitu ya, Oke. kayak kita sering banget ketemu sih di tengah-tengah dari Jakarta Timur ke Cibubur. Cibubur. itu. Oke. Iya. Itu posisi masih Masih pacaran. pacaran. Hmm. Oke. Dan tiba-tiba ya, kayak gak lama 2 bulan 3 bulan kemudian tiba-tiba tuh dia dijodohin, men. Dijodohin. Oh my God. Jadi Dijodohin bukan banget. sama ibunya. Tapi lo ini seumuran kan atau? Seumuran. Oke. Seumuran. Jadi emang ngejauh pisah gitu bukan karena kemauan lu berdua ya, Mm-mm. karena dijodohin. Karena dijodohin dan kayak gimana ya, beberapa keluarga juga ada kan yang kayak jodohin karena mau dekat dari perusahaan lah atau politik gitu-gitu. Oke, kan. oke. Gue nggak tahu lah ya apa Banyak maksudnya. motifnya lah ya. Motifnya dijodohin banyak kayak gitu banget, banyak kan sih. iya. Tapi lu tau nggak motifnya apa dijodohin? Seingat gue ya itu Seingat karena urusan keluarganya gitu deh, mau deket sama keluarganya mereka gitu. Oke. Cuman dia nggak sampai sekarang ya, Sampai sekarang. terakhir ngabarin itu dia bilang dia sebenarnya nggak mau sih, Gak mau. nggak mau sama itu, Gak mau dijodohin. nggak mau dijodohin, Mau sama lu? mau sama. Serius lu maunya sama lu? Yakin nih. Yakin, Yakin? aja sih, kan gue nggak tahu. Pede banget Iya ya. gak sih? Pede banget gak sih? Ada. By the way, tapi waktu dia bilang kalau waktu lo tahu dia mau dijodohin itu dia terakhir ngomong gimana? Sedih juga ya nginget ya. Sedih Gini, juga ya. dia terakhir ngomong tuh bener-bener minta maaf sih. Itu pertama telepon-teleponan buat Oh, jadi lo nggak ketemu langsung? oh itu nelfon dulu, Telepon dulu. Oke. Awal telepon nih ya. telepon masih berantem tuh nggak terima kan, kayak ya kali serela ini loh Oke. gue sama dia gitu, serela ini mau ninggalin aja gitu, udahan aja udah setahun ini ya, setahun sih cuman memorable kan. Iya banget sih. Terus kayak akhirnya ya ketemu sih, technically ketemu, dan justru yang shocknya adalah pas ketemu itu nggak ngobrol sama sekali, kayak pertemuan sunyi gitu loh, kayak diem Bingung ya mau ngomong apa ya? Iya, Udah bingung aja, speechless udah gitu ya. tahu semuanya, jadi cuman diem-dieman aja gitu. Parah sih. Gue Parah nggak sih. ngebayangin sih. Kayak Ya karena mungkin untuk sebagian orang apalagi cewek menikah itu jadi satu hal yang sakral dan kayak ya udah kadang ada juga yang orang tuanya memang mau apa ya berkehendak untuk anaknya kayak ngejodohin kayak gitu walaupun anaknya emang nggak mau. Tapi lu setuju gak sih dengan konsep perjodohan kayak gini? Sekarang Lu- di zaman digital banget gue nggak setuju sih Gak pribadi. setuju lah ya? Karena gue pun nggak mau kayak gitu. Udah bukan zamannya gak sih? Iya. perjodohan gitu, kalau menurut Karena gua? menikah itu suatu hal yang lo bakal jalani seumur hidup lo, Bener. lo sama siapa. Iya gak sih? Gak mungkin lo akan tinggal sama orang pasangan yang Bukan lu mau, iya gak sih? iya, Buat yang kemauan lo nggak kita. mau, Iya buat gak itu sih? lu bahkan nggak kenal gitu. Walaupun mungkin memang sebagian orang ada yang setuju dan ya udahlah gitu. Mungkin ini pilihan orang tua gue yang terbaik gitu. Benar-benar. yang disayangin juga di kultur Asia kayak kita, kalau kita nikah sama orang, nikah sama keluarganya juga nggak sih? Bener. Beda bener. Iya. kayak di Western. Beda-beda. Jadi lo nggak cuma kenal sama orangnya aja, Aja, tapi tapi lo kenal sama seluruh keluarganya. Keluarganya Apalagi juga. gue orang Jawa nih, banyak banget saudara gue dari mana-mana. Jadi kayak semuanya tuh harus tahu gitu loh. Kayak Oh, gitu iya sih. sih. Jadi emang nggak cuma tentang gue sama dia doang, tapi keluarganya Keluarganya juga. Iya gak sih? Sensitif. Sensitif Sedih ya? sih. Hati-hati nih ya. Iya gak sih? Aduh. Perjodohan. Oke, nah by the way setelah itu nih kita masih lanjut ke cerita lo. Lo ada kayak semacam pelarian gitu nggak setelah oh ya udahlah kan nggak mungkin lah lo Iya ngejar dia nggak lagi sih? karena dia Bener-bener. udah sama orang lain gitu. Iya. Gimana nih? Atau cara-cara lo mengatasi Tasi move on lo Move on ini? lo, iya.
move on gue pertama-tama sih waktu itu masih ngegalau berat sih. Oke. Sampai lulus. Wajar sih. Wajar gak banget sih? Begitu gue galau sampai lulus, itu salahnya gue sorry banget sih ya, kayak nyari pelarian ke cewek lain. Oke. Gitu loh. Setelah beberapa cewek itu kayak baru sadar kalau gue belum bisa move on dan gue kurang ajar juga gitu loh mempermainin. Oh jadi Cewek-cewek malah lu dulu ya. mainin cewek itu Iya. Jatuhnya. Iya. Biar lo bisa ngelupain Biar gitu ya. iya. Oke. Tapi jatuhnya malah Nyakitin orang lain menurut gua. Iya, Tapi malah lu, nambah lagi. maksudnya. tapi lu galau lama gak sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang lu masih galau? Sampai sekarang. Soalnya gue pernah denger sih kalau misalnya cewek sama cowok putus nih, Iya. cewek tuh galaunya tuh langsung saat itu juga. Jadi dia nangis apa segala macem, curhat sama temennya. Kayak ya udah by the time saat itu juga. Tapi kalau cowok tuh kayak nggak langsung, terus kayak nanti dulu tapi berlarut-larut gitu agak lama. Oke. Bener gak sih kayak gitu? Iya benar sih. Oh bener. Bener banget kayak gitu. Gua enggak sih kayaknya. Oh, lu gimana? Enggak. Enggak, gua cepet aja kok gua. Serius dah, gua Tergantung cepet. ya, Tergantung orangnya sih. masing-masing. Iya, tergantung pribadi masing-masingnya sih. Gimana kayak lu nge-handle kegalauan lu itu. Bener. Iya nggak sih? Kayak kalau lu bisa nge-handle-nya, ya nggak sih? Mhm. Kan beda orang beda cara nge-handle-nya nggak sih? Ada yang Ada keluar yang- nongkrong aja. Iya, ada orang-orang yang lupain. Ada yang sampai kayak selalu mikirin kayak gitu, ya nggak sih? Kalau gue sih kayak ya udahlah, kayak let it go aja lah. Mungkin kayak bukan jodohnya gue mungkin, jadi kayak ya udah lupain aja. Kalau Dan gue cari kesibukan benar di kayak luar itu juga kayak lo harus apa ya? ngapain. Biar lu gak kepikiran lagi kan. Jadi kayak lu sibukin Iya. diri segala macam. Gitu aja sih menurut gue. Setuju banget. Setuju banget. Apalagi kan lo ada keluarga, ada teman yang masih bisa Benar. lo, ya udahlah have fun aja gitu daripada mikirin Daripada masa mikirin lalu, dia. gitu. Nah, by the way, kalau gue pribadi nih, gue waktu itu pernah sih dapat, ini gue curhat sedikit ya. Waktu itu gue pernah sih dikasih sesuatu sama mantan gue, Oke. yang dia juga bisa dibilang cinta pertama gue juga. Dia ngasih suatu barang yang emang agak memorable. Oke. Tapi bisa ya namanya zaman dulu lah ya, SMP gitu, belum terlalu kayak, masih bisa dibilang alay sedikit gitu ya. Jadi Sedikit alay ya. iya, jadi gue dikasih sweater gitu warna biru, ada kayak grafiti-grafitinya gitu. Katanya buat gue pulang kampung biar gue gak kedinginan. Pulang kampung. Iya, dan Serius emang lo? waktu itu gue pengen pulang kampung juga sih. Oke. Dan ini buat lo gitu biar gak kedinginan, buat apa, dan itu samaan sama dia. Sweaternya. Oke, model sama. Oke. Masih ada sampai sekarang sweaternya. Tapi jujur, lu pakai nggak ke kampung? Enggak, Jangan lu pakai. Kenapa lu gak pakai? gimana ya, karena waktu itu gue juga masih backstreet gitu loh, belum berani Oke. untuk jujur sama orang tua gue. Oke. Terus kayak akhirnya gue simpen aja, tapi sweater tuh ada sampai sekarang, orang tua gue udah tahu dan dipakai adik gue. Oke. Malu kasih ke adik lu. Iya, adik gue pakai. Tapi pernah lu pakai nggak? Pernah sih sekali dua kali, cuman gak yang Sekali, kayak dua sering kali. banget gitu. Kayak gitu. Ya kan kita kan menghargai aja di depan orang, ya nggak Iya harus. nggak sih? Yaudah gue kayak, ya makasih ya, seneng banget gitu, padahal Pak. Oke, pas gue lihat desainnya kok kayak alay gitu. Maklum ya SMP Iya, gitu iya. loh, Bo. Gimana? Bisa dibilang gak Expect. suka lah ya sama gambarnya. Iya benar, cuman ya udah kayaknya. Tapi kalau ngomongin masalah pakaian ya nggak sih? Gue punya nih. Apa tuh? Wow. Ars Gracia. Dari box saya aja udah kelihatan premium banget ya. Betul banget sih. Ini kayak Ars Gracia ini kayak apa ya? Brand clothing line yang menggabungkan kayak pakaian fashion ya kan dengan storyline. Paham nggak sih lo? Unik juga ya. Jadi tiap produk yang dimiliki oleh Ars Gracia kayak apa ya? Ungkapan ekspresi dari pemakai. Oh, gitu. Iya nggak sih? Jadi punya apa ya, makna tersendiri. Punya makna tersendiri, benar. Jadinya begitu lo make, lo jadi kenal ya. Benar. Kayak wah, ini gue banget nih ekspresi diri lu. Betulan bajunya kayak gini. Yang mana sih Bara? Ini kayak gini. Kayak gini nih bahannya. Banget. Oh jadi ini. Iya Hitam- sih. Konsepnya yang hitam putih ini cocok banget buat most of the clothes. Bener. Others. Kayak- Gampang banget. Filosofinya apa pokoknya. nih? Ini. By the way, ini tuh clothing line punya narasumber kita pada siang hari Iya, ini. kebetulan banget nih narasumber kita satu ini salah satu desainer Iya. dari Ars Gracia. Lu bisa cerita sedikit nggak tentang Jelasin dong. clothing Oh, line? santai.
Jadi tuh kita bertiga mulai waktu kuliah ya, semester 2. Oke. Itu gua, ada namanya Bares, Oke. sama namanya Adit juga. Teman apa nih? Teman kampus. Teman kampus lo. Oke. Iya, bertiga. Kita mikir kayak kita beli baju thrifting, beli di mall, itu kayak bosen aja gitu loh. Meskipun cocok warna, desain, Kayak Mungkin gitu-gitu monoton ya. aja nggak sih? Monoton aja, Kayak kayak udah ya lah, udah gitu-gitu gitu-gitu aja. aja. Kayak model yang satu sama model yang sebelah sama. Ya kan, pretty much the same sama. Iya. Lu dan- pengen buat yang beda gitu menurut lu. bener banget. Dan Oke. sekalipun ada naratifnya, itu juga ngambil dari cerita-cerita yang udah ada nggak sih? Bosen banget kayak misalnya brand apa sama kartun A, B, C gitu-gitu Oke. aja. Jadi kita mikir untuk kenapa kita nggak bikin cerita baru sendiri yang mengambil konsep-konsep yang udah ada gitu. Jadi apa yang lu tuang di sini itu hasil pemikiran lu bagaimana? Hasil pemikiran bertiga, Oke. naratifnya dari teman gue dan gue yang mengilustrasikannya. Kayak bikin konsep art, bikin puisi, dan kayak world building yang mencakup, kebetulan di season ini ada 3 karakter. Oke, di season ini ada 3 karakter. Menggambarkan ketakutan, tanggung jawab, dan tujuan hidup. Oke. Jadi apa yang lu pikirkan gitu kan, lu tuangkan ke dalam fashion. Keren banget Betul sih. sekali. Bagi kalian semua yang pengen beli, cek di bawah Ars Gracia. Di sana nih. Oke, Keren banget ya. lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang sedikit story gua. Oke. Nah, terus gue juga pengen tahu nih, kira-kira selama masa-masa cinta pada pandangan pertama lo, apakah ada support dari orang-orang tertentu misalnya? Benar. Atau mungkin temen lu Hmm. kayak pas lu cerita apa sih respon temen lu, apa dia ngedukung apa gimana? Banyak sih teman-teman gue yang ngedukung, dalam arti banyak dalam bentuk ya. Oke. Salah satunya ada teman gue yang dalam satu grup di chat anonymous itu, Oke. dia yang nganterin gue ke Cibubur Wah, pada Oh. saat itu. Suportif banget sih. Jadi lu ke Sumpah. Cibubur berdua nih sama temen lu? Berdua, motor Oh, jadul, motor bareng jadul. berangkat sampai mogok jalan. Ya. Pulang Sampai- malam, dan dia nggak ada gue ngasih dia minum atau apa, dia cuma mau nolong gue, semuanya ditolong sama dia. Lu sampai inget tuh ya mogoknya ya. Mogoknya inget banget, itu gue dorong parah. Apa itu yang paling lu inget? Mogoknya? Mogoknya lah, Mogoknya bukan Iya. ceweknya? Oh, Ceweknya apa Mogoknya lah. mogoknya nih? mogoknya lah, orang itu capek lumayan banget bro, dari dorongnya. Cakung ke Cibubur lumayan. Jadi lu lebih pentingin mogok daripada cewek. Cinta Iya pandangan kan? pertama lu nih. Ya kan move on. Move Iya, on. anggap aja udah move on. Anggap aja udah move on lah ya. Udah masa lalu lah ya. Oke. Suportif banget sih teman kayak gitu. Iya, seperti Temen gue yang lain juga sih, di masa-masa buat ngelupain dia juga kayak ngedistract gue setiap hari buat datang ke rumah, ngerjain project-project kecil, terus apa ya, nggak profit sih, cuman ya Yang proyek kecil buat doi. iya, enggak dong. Oke, Buat lu kita sendiri. aja. Kirain buat doi ini. Aduh, Effort banget kalau kayak gitu ya. aduh, kayaknya long lasting banget ya perjuangannya. Tapi lu cerita ke teman-teman lain ya. Orang lain nggak, saudara lu mungkin, Enggak Bokap. ada, nggak ada, bokap, nggak pernah, nggak pernah. nggak pernah. Oke. Jadi ke teman-teman aja, teman-teman yang ngedukung nih. Ya gue juga gitu sih. Lo juga nggak sih? Maksudnya kalau emang kayak baru-baru gitu, ya udah masih Iya, cerita ke masih teman-teman cerita ke teman aja nggak sih? Kecuali kalau emang lo udah serius. Udah ke banget jenjang gitu yang ya. lebih Bener, serius, kayak ya ya nggak sih? keluarga harus tahu dong pasti. Benar. Bagi lu cuma pacaran doang, ya nggak sih? Iya. Kayak orang tua ngeliatnya juga kayak, ya namanya juga anak kecil, Iya. ya nggak sih? Oh ya udahlah, maklum sih Bener, namanya. Lu Udah. masa jangan kemana-mana. Iya benar. Hmm. Nah, gue mau nanya lagi nih. Kalau menurut lo pribadi, kira-kira tuh yang lebih successful nih, yang lebih berhasil tuh love at first sight-nya cewek apa cowok berdasarkan pengalaman lo berdua deh? Benar. Gimana nih? Lu mau mulai duluan nggak? Lu dua aja. Oke. Kalau gue untuk mengalaminya itu cowok udah jelas. Kenapa tuh? Karena kalau cowok itu by nature itu emang jelas, pria itu dari dulu adalah punya role itu berburu. Kasar ya, agak kasar, sorry. Tapi ini kalau diambil dari sejarah yang sejak primitif, itu kalau dari perspektif psikologi emang dikatakan kalau pria itu bersifat berburu. Makanya sampai sekarang ada fakta-fakta akun yang biasa lo lihat di IG gitu Oke, tentang oke. percintaan, Fun facts. itu juga disebut kayak
cowok itu lebih rentan ya, atau lebih sering lah ya, lebih sering mengalami cinta pandangan pertama Dibandingin cewek. Dibanding cewek. hanya dalam 6 detik. Hanya Imagine dalam that. Gue nggak tahu fun fact sih itu kalau jujur. itu suatu yang baru sih buat gue baru dengar Sama soalnya. gue juga baru denger. Se-6 detik itu aja, dan sedangkan kalau cewek itu cuman 20 kali pandangan. Itu nggak ada durasinya. Maksudnya gue 20 20 kali. kali ngeliat gitu, Iya. baru Oke, iya. baru ngerasa cinta pada para. Potongannya bukan Iya. durasi, bukan 6 detik, Iya. tapi Lumayan 20 ya. kali. 20 Beda kali durasinya. ya. Iya. Oke. Kalau menurut gue sih kayak emang peran pria tuh lebih besar nggak sih di dalam cinta pandangan pertama ini? Perannya lebih maju dulu. Ya dibanding cewek. Hmm. Kalau menurut pengalaman pribadi gue, cowok sih, pria sih. Ada benernya juga sih. Mungkin kalau fun fact yang 6 detik dan 20 Kali itu? itu gue baru denger sih. Karena Iya. gue selama ini kayak yaudah ngerasain aja. Iya gitu. kayak ngerasain aja, gue nggak, Tiba-tiba iya nggak tahu tuh fakta-faktanya. kayak emang it comes naturally. Iya gitu. kayak, ya udah, iya nggak sih nggak perlu kayak Bener. fakta-fakta kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya lo udah usaha untuk PDKT terus usahalah pokoknya effort buat dia ya, tapi kadang nggak sedikit orang yang berakhir dengan friendzone Friendzone. atau enggak sekarang ada istilahnya friends with benefit juga kan, atau apalah embel-embel segala macam apapun, yang penting deket doang tapi jadian enggak, deket doang jadian Nggak ada kagak. komitmen sama Nggak ada sekali. komitmen. Itu gimana menurut lo? Mendingan lo kayak ya udah jalanin aja friendzone nih, gue nggak apa-apa yang penting gue deket sama dia pak, gue tinggalin lah, gue pengen komitmen gitu kan. Ada Iya. orang kayak gitu kan. Kalau gue sih kayak ngenes nggak sih kayak gitu, kayak nggak ada kepastian sama sekali. Bener-bener. Jadi lu butuh kepastian ya. Gue butuhnya kepastian, dan emang gue ada buat dia, dia buat gue aja gitu. Berarti lu penting banget nih, kepastian buat lu tuh penting banget. Biasanya kan ada orang kayak, yaudah jalanin aja lah, kayak nggak usah mikirin yang kayak kepastian gitu nggak sih, kayak jalanin dulu aja. Kalau gue sih nggak setuju sih ya, gue juga mending gue tinggalin gitu, Mending karena tinggalin. gue nggak mau tiba-tiba gue deket sama dia tiba-tiba dia jalan sama orang lain terus atau nggak dia jadian sama orang lain, kan lebih Tapi kan emang lu, ngenes ya. tapi kan dia punya hak buat deket sama yang lain ya nggak sih? Itu Karena dia. nggak ada komitmennya. Karena nggak ada Karena komitmen. emang nggak ada Oke. komitmen. Jadi Karena- daripada kejadian kayak gitu mending gak usah sama sekali ya nggak iya. sih? Kalau gue sih kayak gitu. Karena nggak ada taruhannya bener-bener. gitu loh. Oke. Menurut lu nih ya, lu lebih baik ngedapetin full gini kan cinta pandangan pertama lu, atau cari yang baru? Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya lu pengen dapetin cinta pandangan pertama lu butuh effort yang lebih besar, atau lu mau ngeluarin effort yang lebih kecil buat dapetin yang baru, paham gak sih? Orang lain. Buat dapetin orang lain. Menurut lu gimana? Menurut gue ya kayak, anggap aja ini kayak ke anak kecil sih, cuman kayak lo anggap aja lo tuh bajak laut deh. Oke, bajak laut. Pirates. Analoginya bajak laut. Oke. Iya, just like pirates. Begitu lo berlabuh, nggak perlu lo pikirin pulau-pulau mana lagi. Kalau di peta lo cuma untuk pulau itu aja, lo Oke. kejar itu aja. Jadi kita mikirin tujuan akhir. Tujuan akhirnya. Gue setuju sih. Gue juga setuju sih. Lu setuju gak sih? Kayak Setuju. kayak lo ngapain ngejar sesuatu yang lebih gampang gitu loh, nggak ada taruhannya. Menurut lo cinta yang baik itu yang mudah didapat apa yang banyak rintangannya? Masih nyambung ke pertanyaan sebelumnya nih, karena gue sendiri pun bingung gitu. Kadang kan teman-teman gue juga suka curhat ya, Oke. ada yang temen gue itu stuck in toxic relationship gitu loh, Oke. dimana emang udah gak sehat banget hubungannya tapi tuh masih dipertahanin sampai 2-3 tahun. Kayak dalam hati gue kok bisa gitu. Tapi ada juga yang kayak biasa-biasa aja tapi mengalir biasa aja gitu, bisa long lasting gitu. Jadi ini lebih ke bentuk hubungannya yang toksik atau enggak ya, Iya, daripada sebuah perjuangannya. bener gitu. banget. Kalau gue sih bilangnya kayak, kalau itu udah beda hal banget men. Kayak kalau itu udah bukan yang namanya berjuang bareng-bareng dan mencari satu tujuan yang bareng gak sih? Kayak itu sama aja rintangannya itu yang dibangun oleh pasangan lu sendiri. Kayak sama aja pengkhianat. Kayak Oke, kayak bukan rintangan yang bener. dibuat sendiri gak sih? Iya, Kayak dibuat oleh salah satu pasangannya. kayak nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Tapi Iya. ya sorry to say, emang mungkin dia ada situasi tertentu atau kondisi tertentu, cuman lebih baik tinggalin dan tolong dia by seeking professionals atau cari teman yang lebih reliable buat nolong dia. Setuju.
setuju banget sih sama statement itu, karena emang kalau udah toxic tuh ya di dalam suatu hubungan tuh mendingan ya udah leave it aja, karena Cabut aja gak udah. worth it juga, you deserve more gitu yang lebih baik. Faktanya kan orang susah nggak sih buat Iya, keluar dari karena toxic tuh gue juga relationship. bingung kayak Aneh ya. ini temen Kayak- gue curhat ke gue kayak ya udah tinggalin, dia udah toxic, tapi kayak nggak bisa, gue nggak bisa gitu Iya, loh, kayak, tapi kayak- aduh Gue pribadi sih kayak gue nggak bisa kayak ngomong kayak "Ya udah tinggalin aja" di saat dia ngomong tapi susah, terus gue ngomong enggak, gampang kok, gampang. iya. Karena kita sebenarnya nggak tahu Iya, masalah kita yang tuh kayak- sebenarnya dia iya. itu apa. Kita tuh nggak pernah ada di posisi dia kayak gitu loh, jadi kayak gue sih kayak gue ngasih advice yang lebih apa ya, realistis aja lah, jangan kayak cuma ya udah tinggalin aja, itu kan gampang banget kita ngomong kayak gitu, bagi dia belum tentu segampang itu. Jadi kayak- karena udah invest waktu dan Benar, banyak jadi usaha kayak- juga sih. Mungkin ada beberapa faktor yang dia susah buat ninggalin toxic relationship ini, iya nggak sih? Iya, benar. Jadi menurut gue kayak gue lebih pertama gue dengerin ceritanya dulu, dari kayak gitu gue bisa ngasih advice yang relate dengan masalahnya dia. Bener sih, kita harus dengar whole story-nya dia juga. Nah, Kenapa kalau nih gue- latar belakangnya dia emang bisa stuck in Benar. toxic relationship-nya itu. Kalau gue pribadi gitu sih. Tadi kan lu ngomong kan kayak apa, cinta pandangan pertama lu ini akhirnya dijodohin sama orang lain, ya nggak sih? Misalkan lu punya kesempatan kedua buat deket sama dia lagi, apa tindakan yang bakal lu lakuin? Walaupun kesempatan sebenarnya cuma datang sekali sih. Ya ini kan permisalan aja, Misal, gue pengen iya. tahu aja nih. Naruh harapan dikit lah ya. Iya, harapan dikit aja. Ya gue ambil sih. Tapi gue yakin sekarang kalau gue balik lagi datang ke dia, gue yakin bakal lebih berhasil daripada kemarin, karena kayak putusnya juga karena selain dijodohin, dia ngerasa gue masih kurang dewasa, Oke, masih emosian segala macem. masih belum stable lah ya. Masih belum stable, mindset lu masih kayak anak kecil segala Iya, macam. masih yang main-main, masih yang gimana. Tapi Oke. gue yakin kalau ketemu lagi, gue yakin dan sangat yakin gue mau ambil Jadi- lagi kesempatan itu. Lebih ke memperbaiki diri dan evaluasi diri ya. Karena kan Jadi sih. sekarang mungkin si Arif ini kayak udah di posisi kayak the better version, kayak dibanding sebelumnya betul. sekarang udah versi yang lebih baik. Oke, cukup sekian kali ini podcast kita kali ini. Ya, makasih banget nih Arif. Makasih Arif udah Ya, mau mau jadi bincang-bincang bareng kita. iya, Thank you, Bang. Dan sharing pengalamannya. benar, walaupun udah mau jadi agak narasumber sedikit buat kita. Mungkin kedepannya bisa balik lagi ke sini buat ngomongin hal yang lebih seru lagi nggak sih Arif? betul banget. Oke. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa ambil hikmahnya dan buang yang jelek-jeleknya dari Benar. cerita-cerita kita, sharing kita pada Oke. kali ini. Ada yang mau ngomongin nggak Iya, ke closing penonton statement sekalian? nih. Boleh Benar. closing statement terakhir. Kayak buat orang yang mungkin aja Mungkin masih aja yang lagi ngalamin ya. Iya, benar. Benar. Ngalamin atau lagi stuck kali ya. Benar, kayak oke. Buat kalian yang lagi merasa kalau cinta pandangan pertama kalian itu benar-benar menarik ya, faktanya itu kalau dari psikologi itu bilangnya itu cuman positive illusion doang. Iya nggak sih? Oke. Positive illusion itu kayak ketika semuanya udah lewat, lu baru merasa itu berkesan, padahal nggak sespesial itu. Jadi jangan pernah kemakan sama masa lalu dan tetap maju dan cari orang baru mendingan daripada lu capek-capek usahain itu. Oke. Segitu aja kali ya. Segitu aja lah. Let's go, Oke. Thank Oke. you. Thank you Thank you Arif. Oke. Udah mau gabung di sini bareng Udah kita. ke podcast kita kali ini. Oke. Segitu aja guys. Sampai ketemu lagi di Bye, episode bye, berikutnya. bye. Dadah.